got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Sabar. Tapi bohong. Kerja ba- Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas fisika kami yang tentang hakikat fisika. Jadi pertama dimulai dari aku, Aurel. Jadi di sini aku mau ngejelasin soal hakikat fisika. Jadi hakikat fisika tuh di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan juga fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap. Jadi fisika sebagai produk di sini tuh ada teori, hukum, konsep, model, prinsip, dan rumus. Terus kalau fisika sebagai proses itu di sini ada mengamati, berkomunikasi, mengukur, merumuskan masalah, mengklasifikasi, dan juga mengajukan pertanyaan. Di sini juga fisika sebagai sikap itu ada objektif, percaya diri, dan terbuka. Terus fisika sebagai produk di sini tuh fisika sebagai produk di sini itu yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian. Terus kalau fisika sebagai proses itu menekankan pada tahapan-tahapan penelitian. Terus kalau fisika sebagai sikap itu adalah sikap yang melekat pada ilmuwan-ilmuwan. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya. Oke, yang kedua itu adalah karakteristik fisika. Yang kedua ada karakteristik fisika. Yang pertama ada ruang dan waktu. Ruang dan waktu mempelajari ruang dan waktu serta hubungannya dengan gerakan dan interaksi di alam, dan dikaji lebih dalam teori relativitas. Yang kedua ada massa dan energi. Massa dan energi adalah hukum kekekalan massa dan energi, menyatakan bahwa massa dan energi tidak bisa dihancurkan ataupun diciptakan, hanya bisa berubah bentuk. Selanjutnya ada partikel subatomik, yaitu fisika mempelajari partikel subatomik seperti proton, neutron, elektron, dan merupakan komponen atom. Selanjutnya ada gaya dan gerak. Fisika mengkaji interaksi di antara benda dan gaya yang bekerja pada mereka, dan bagaimana gaya ini mempengaruhi gerak benda melalui hukum Newton kedua. Yang selanjutnya adalah elektromagnetisme. Elektromagnetisme mempelajari interaksi antara medan listrik dan medan magnet dan peran elektron dalam materi. Yang selanjutnya adalah termodinamika. Termodinamika studi tentang panas, energi, dan perubahan keadaan fisik dalam sistem tertentu. Perubahan panas menjadi energi lain. Selanjutnya adalah optik. Optik itu mempelajari cahaya dan bagaimana cahaya berinteraksi dengan benda-benda seperti pembelokan, pembiasan, dan pemantulan cahaya. Dan selanjutnya adalah mekanika kuantum. Mekanika kuantum memperkenalkan bahwa partikel-partikel subatomik bisa bersifat gelombang dan tidak mengikuti hukum klasik mekanika Newton. Selanjutnya adalah teori medan. Teori medan dapat dijelaskan dengan medan fisik yang menyebar di seluruh ruang dan dapat berinteraksi dengan partikel lain. Selanjutnya adalah dinamika fluida. Dinamika fluida mempelajari gerakan fluida seperti air, udara, dan penerapan pemahaman di aliran fluida dalam berbagai konteks. Yang selanjutnya adalah interaksi partikel subatomik. Interaksi dan gaya yang bekerja di antara partikel subatomik seperti gaya elektromagnetik dan gaya nuklir lemah dan kuat. Selanjutnya yang C. Nah, sini yang C. Fisika Dalam pembelajaran. Fisika dalam pembelajaran. Maaf guys. Ungkapan berikut
kiranya dapat digunakan sebagai bahan renungan yang cukup berharga untuk mengawali pembahasan bab ini, yakni you can enjoy. Artinya enjoy a game, you know its rules, Ya tentu. your surroundings until you understand the rules of nature. Sebenarnya belajar adalah merupakan persoalan setiap manusia. Hampir semua pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang itu terbentuk dan berkembang karena belajar. Kegiatan belajar terjadi kegemaran. Ya, di sini para ahli pendidikan maupun ahli psikologi pada umumnya sependapat bahwa pengertian belajar terkadang beberapa unsur. Adapun unsur pokok yang terkandung di dalam pengertian belajar adalah: 1. Belajar sebagai proses. 2. Perolehan pengetahuan dan keterampilan. 3. Mengubah tingkah laku. 4. Aktivitas diri berdasarkan atau keterampilan. Menurut pandangan teori kognitif situasi, teori ini menganggap bahwa tingkah laku manusia hanyalah ekspresi dari kondisi kejiwaan seseorang. Selanjutnya, penemuan-penemuan terbaru dalam bidang fisika akan memperbaiki teknologi yang sudah ada, baik disadari maupun tidak. Pada hakikatnya, setiap manusia membutuhkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menjalani kehidupan ini secara harmonis. Di mana perkembangan teknologi itu tentu merupakan implikasi dari ilmu fisika yang telah dipelajari oleh para pakar yang ahli di bidangnya. Mempelajari fisika mempunyai banyak manfaat. Tanpa adanya ilmu fisika, semua peralatan canggih yang dapat meringankan pekerjaan manusia tidak dapat terwujud. Ya, selanjutnya yang D. Oke, di sini aku mau ngasih tahu kalau ada fotonya dulu, terus aku mau jelasin kalau tentang ilmu fisika merupakan salah satu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Ilmu fisika akan berguna bagi manusia apabila sudah diwujudkan dalam bentuk hasil teknologi. Dalam arti ada peralatan yang hanya menggunakan satu konsep fisika dan ada yang lebih dari satu konsep fisika. Ilmu fisika akan mendasari perkembangan peralatan yang digunakan manusia. Perkembangan teknologi itu tentu merupakan implikasi dari ilmu fisika yang telah dipelajari oleh para pakar yang ahli di bidangnya. Mempelajari fisika mempunyai banyak manfaat. Tanpa adanya ilmu fisika, semua peralatan mempelajari ilmu fisika mempunyai banyak manfaat. Tanpa adanya ilmu fisika, semua peralatan canggih yang dapat meringankan pekerjaan manusia tidak dapat terwujud. Terima kasih. Sekarang yang E, ada penerapan ilmu fisika dalam berbagai kehidupan. Yang benar yang ini biar gak ini. Ya udah bedanya. Penerapan ilmu fisika dalam berbagai kehidupan. Fisika mempunyai banyak manfaat. Kemudian juga fisika mempunyai 5 cabang, yaitu bidang transportasi. Penggunaan transportasi menggunakan peralatan transportasi tradisional hingga modern. Contohnya ada kapal, juga mobil, juga helikopter. Kemudian yang kedua ada bidang medis, yaitu kesehatan. Fisika medis adalah ilmu fisika yang menggunakan prinsip, metode, dan filosofi dalam praktik dan penelitian untuk pencegahan, diagnosis, pengobatan penyakit dengan tujuan meningkatkan kesehatan. Contohnya sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang dan USG untuk mendeteksi bayi dalam rahim.
Yang ketiga ada bidang elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat arus listrik lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti semikonduktor dan termokopel. Contohnya ada microwave sama air conditioner. Yang keempat ada bidang komunikasi. Bidang komunikasi menerapkan beberapa ilmu fisika di dalamnya seperti gelombang elektromagnetik, kelistrikan, dan lain-lainnya. Contohnya ada telepon genggam, juga ada fiber optik yang dimaksud jaringan. Kemudian yang kelima ada bidang industri. Penemuan bahan semikonduktor, penemuan bahan polimer, penemuan mesin-mesin industri juga memanfaatkan hukum termodinamika. Contohnya industri yang pembuatan garam dan industri pengolahan minyak bumi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.